Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Afdal dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, Umi akan mengecek dulu kehadiran dari anak-anak Umi semuanya. Ahsaniyah hadir. Anggi Zaskia, Arsya Ababil. Karena semuanya sudah hadir, berarti semuanya udah siap untuk belajar? Siap. Siap ya. Nah, sekarang coba anak-anak Umi lakukan sama-sama ya. Ikuti Umi, pegang kepalanya semuanya. Ayo dipegang kepalanya. Udah. Sambil dipijit-pijit, nak, dipijit-pijit kepalanya, dipijit-pijit. Udah dipijit semuanya? Udah, cukup. Nah, di saat kalian memijit kepala tadi, kalian merasakan apa yang kalian rasakan? Keras. Nah, ada permukaan yang keras. Kira-kira kenapa sih kepala kita itu keras? Karena ada tengkoraknya, karena ada tulangnya. Ya, itu adalah jawaban yang betul. Nah, sekarang ayo sama-sama kita lambaikan tangan. Angkat semuanya tangannya. Lambaikan. Lambaikan tangannya. Hai. Nah, bisa dilambaikan? Nah, cukup. Nah, kira-kira ini kenapa sih tangan bisa kita lambai-lambai? Karena ada alat hubung. Karena ada alat hubungnya atau ada kaitannya, ada hubungannya. Nah, hubungan dari kedua kegiatan tadi atau kegiatan yang kita lakukan tadi, itulah yang akan menjadi pokok pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu secara umum atau secara garis besarnya itu ada 3. Yang pertama nanti ada rangka, yang keduanya ada sendi, yang ketiga atau yang terakhir ada yang namanya otot. Namun pada pertemuan kali ini kita cuma akan membahas tentang rangka dan sendi. Sekarang kita lihat apa sih tujuan dari pembelajaran kita. Nanti anak-anak Umi mampu mengidentifikasi apa sih sistem penyusun rangka dari manusia. Nah, yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa dapat menjelaskan fungsi sistem rangka bagi manusia dengan benar. Nah, setelah kita belajar nanti, anak-anak Umi mampu menjelaskan bagaimana sih sistem atau fungsi dari rangka manusia. Sekarang kita lihat alur kegiatan belajar atau langkah-langkah dalam pembelajaran kita, atau garis besar dari kegiatan belajar kita. Yang pertama nanti ada stimulus. Di sini Umi akan memberikan video. Anak-anak Umi akan menonton video. Selanjutnya dari menonton video itu anak-anak Umi akan mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang timbul atau yang muncul dari video itu. Nanti anak-anak Umi akan saling bekerja sama dengan teman kelompoknya. Paham ya? Paham. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, di situ nanti Umi akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak Umi nanti akan mengumpulkan data melalui buku paket sama bahan ajar yang udah Umi bagikan. Ada di bawah? Ada. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Setelah mengumpulkan data, informasi yang kalian dapat dari buku paket bahan ajar, kalian akan mengolah. Intinya di situ ada menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD-nya. Kemudian ada pembuktian. Pembuktian juga nanti ada berapa soal di situ. Kalian akan membuktikan bahwa itu benar nggak temuan kalian tadi, atau data yang kalian peroleh tadi, informasi yang kalian peroleh tadi benar nggak seperti itu. Kalian akan membuktikan dan mempresentasikan
hasil diskusi kelompok kalian nanti ke depan. Bisa dipahami? Dan terakhir juga menarik kesimpulannya. Selanjutnya kita lihat penilaiannya. Bagaimana sih penilaiannya? Nah, penilaiannya atau mekanisme dari penilaian kita, yang pertama Umi akan menilai sikap dari anak-anak Umi. Seperti apa sih sikapnya? Ada pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan, di sini nanti Umi akan 2 kali penilaian untuk pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan awal. Nanti kita akan mengerjakan beberapa soal pengetahuan awal. Selanjutnya nanti ada pengetahuan akhir. Di sini anak Umi akan mengerjakan beberapa soal juga. Ini soal pretestnya ada 2. Yang pertama, apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki tulang? Silahkan dijawab. Kemudian yang kedua, bagaimana manusia bisa bergerak? Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok belajar yang sudah Umi tentukan. Tengok dulu, perhatikan videonya. Nah, dari video yang anak Umi perhatikan tadi atau yang udah diamati, apa masalah yang muncul dari video tersebut? Silakan ajukan pertanyaannya yang dihubungkan dengan materi kita pada hari ini. Jangan lupa identitas dari kelompoknya ditulis. Tuliskan pertanyaan yang muncul dari video tersebut. Kalau sudah identifikasi masalahnya, sekarang anak-anak Umi lanjut ke pengumpulan data. Silahkan dibaca bahan ajarnya, buku paketnya, ya. Ini tulang pada sistem rangkaian kan ada ini. Nah, itu menurut kelompok kalian tuliskan. Kemudian sendi juga kayak gitu. Sendi ada berapa sendi? Nah, ini ada sendi kan? Nah, tulislah. Jawab terus. Coba kerjasama dengan kelompoknya. Dah, gimana? Ada kendala? Ada kendala enggak? Sekarang selamat berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Kalau ada yang nggak dipahami, ditanyakan ke Umi. Silakan presentasikan. Kawan yang lain disimak ya. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan ke kelompok 1, kelompok 2. Silakan, Nak. Identifikasi masalah. Dari video yang kalian amati tadi, tuliskan masalah yang muncul dari diskusi kalian. Bagaimanakah struktur tulang itu? 2. Rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial terdiri dari 3, yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk dan dada. Rangka apendikuler terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang punggung. Proses pembuktian. Identifikasi ciri-ciri dari tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Ya, lanjut. Tulang pipa seperti pipa, ciri-cirinya adalah bulat, memanjang, dan tengahnya berlubang. Ya. Ada pertanyaan? Kelompok 2, kelompok 1, atau kelompok 3 yang bertanya, silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 ada pertanyaan. Silakan kelompok 2 ditanyakan. Berapa buah ruas tulang belakang itu? Ada berapa ruas dari tulang belakang manusia? Pertanyaan dari kelompok 2. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Ada berapa ruas dari tulang belakang manusia? Silakan dijawab. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Berarti ada 33 ruas
Setelah itu dibagi dalam menjadi 5 bagian, begitu ya? Paham? Kelompok 2? Paham? Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi dari kelompok 1. Silahkan. Di manakah terjadinya sendi kondyloid? Apa? Di manakah terjadinya sendi kondyloid? Di manakah terjadinya sendi kondyloid? Sendi kondyloid terjadi di antara dua tulang yang permukaannya berbentuk oval. Terjadi di antara permukaan dua tulang yang berbentuk oval. Bisa dipahami kelompok 2? S1? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ada dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3 ditanyakan. Di mana letak sendi engsel? Di manakah letak dari sendi engsel? Silakan Asania dibantu Asania. Di mana letak dari sendi engsel pada tubuh manusia? Silakan dibantu. Di siku dan di lutut. Di siku? Di siku dan di lutut. Letak sendi engsel pada tubuh manusia, jawaban dari kelompok 4 ada di siku dan di lutut. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Ada? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita beri A+ untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4, silakan kembali. Karena semua sudah presentasi dan semuanya juga bagus-bagus sekali presentasinya ya. Sekarang LKPD-nya Umi kumpulkan untuk penilaian. LKPD-nya dikumpulkan untuk penilaian. Dikumpulkan LKPD-nya, Nak. Nah, bukan LKPD-nya. Baik. Sekarang semua kelompok presentasi sudah sangat bagus dalam mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sama-sama kita kasih A+ untuk kita semua. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Rangka berfungsi sebagai apa? Siapa mau menyimpulkan? Rangka? Mulki, silakan simpulkan. Memberikan bentuk tubuh, Memberikan bentuk tubuh, melindungi organ vital seperti otak, jantung, Iya. dan paru-paru, tempat melekatnya otot, Iya. menahan dan menegakkan tubuh, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. siapa yang bisa jawab di mana letak dari sendi engsel? Pada siku? Iya, betul sekali Mulki. Sendi engsel letaknya ada di siku dan di lutut. Dia berbentuk seperti engsel dari pintu. Baik, cukup. Untuk kesimpulannya Umi rasa sudah paham semuanya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Udah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, sekarang keluarkan buku latihannya. Kita kerjakan Alpos test berikut. Silakan dijawab di buku latihannya atau di kertas lembar pun boleh. Silakan dijawab. Sekarang mari sama-sama kita lakukan refleksi dari pembelajaran kita. Nah, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Mudah dipahami? Mudah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa minggu depan baca buku paketnya atau bahan ajarnya tentang kelainan sistem gerak pada manusia. Ya, dipahami? Minggu depan kita akan belajar tentang kelainan pada sistem gerak manusia. Dibaca-baca bukunya. Untuk hari ini pertemuan kita padahi sampai di sini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Hayanal tatim bilhamdallah. Alhamdulillah. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.